Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Setelah kalian semua mengikuti puja bakti, nah marilah sekarang semua murid-murid sekolah minggu tingkat SD, kita bersama-sama berlatih meditasi. Nah, duduk yang baik, ya bersila, tangan di atas pangkuan, ya. Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Kemudian pejamkan mata dan mulai perhatikan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Konsentrasi. Kali ini Romo tidak membacakan bimbingan meditasinya. Meditasi masing-masing ya dengan baik dan benar. Mari kita mulai meditasinya. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, harmonis, damai, dan berbahagia. Sabe sata awera hontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita bersama-sama berlatih meditasi, ya, selanjutnya Romo akan berdharma desana. Namun perlu Romo ingatkan kembali pada kalian, ya mudah-mudahan semua murid-murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman tingkat SD selalu rajin mengikuti bimbingan meditasi dan juga Dharma Desana ini. Nah, tentu saja sebelumnya ikut puja bakti dan belajar agama, karena kita sekarang masih online. Dan ini perlu didukung sepenuhnya oleh para orang tua murid. Tanpa kerjasama dengan para orang tua murid, kami dari Sekolah Minggu tidak bisa membina anak-anak dengan baik. Nah, tetapi Romo dengar kabar bahwa nanti di awal
tahun 2021 bulan Januari, nanti kita mulai, terutama di sekolah Manjusri, ya kita mulai belajar tatap muka lagi. Jadi puja bakti belajarnya tatap muka, puja bakti dan belajar agamanya juga tatap muka. Tetapi tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Artinya apa? Selalu pakai masker. Ya, dari rumah pakai masker langsung ke wihara. Tidak mampir kemana-mana. Sampai di wihara cuci tangan pakai air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Terus tetap pakai masker. Selama puja bakti pun tetap pakai masker. Ya, baca parita tidak apa-apa, agak pelan suara pun tidak masalah. Nah, selesai puja bakti, nanti puja baktinya diatur jaraknya, jarang-jarang. Ya, tetapi yang penting kalian jaga, jangan bergerombol-gerombol, jangan ramai-ramai sama teman-teman, ribut-ribut, bergurau-gurau, main-main, lari-lari, jangan. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, ya, jaga protokol kesehatan di era new normal, kenormalan baru. Nah, nanti selesai puja bakti, belajar. Kalau murid yang sedikit, masuk dalam satu lokal. Lokal kita bisa muat 18 orang. Kalau muridnya lebih dari 18, kita gunakan ruangan lain. Boleh di bakti sala atas, boleh di bakti sala bawah, di ruang rapat, atau di kantin. Bisa kita gunakan untuk belajar. Yang penting aman. Ya, sering-sering cuci tangan. Kalau sudah menyentuh barang-barang, cuci tangan pakai air sabun dan air mengalir, atau hand sanitizer. Masker tetap dipasang, dipakai, dan jangan bergerombol-gerombol. Ya, kita tidak boleh, usah makan. Ya, kalau memang mau makan, itu dibawa kuenya, dibungkus pakai kotak roti, kemudian cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan. Di mana-mana banyak wastafel. Di wihara kita ini, di sekolah kita ini banyak sekali wastafel. Yang penting kalian mau cuci tangan. Dan kemudian ingat, jaga jarak antara sama teman. Kalau bicara, jaraknya minimal 1,5 meter. Jangan bergombol-gombol. Tuh, main game. Wih, ini gamenya bagus. Teman-teman ramai-ramai. Itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi nanti waktu pembelajaran semuanya bisa ikut puja bakti dan juga belajar agamanya. Nah, hari ini Romo akan berdhamma desana, judulnya Nasihat Buddha kepada Biku Rahula. Nah, Samanera Rahula, Samanera kecil Rahula. Ya, jadi Rahula ini siapa? Rahula ini adalah anak dari Pangeran Siddhartha. Ya, jadi sebelum menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha itu punya istri namanya Yasodhara. Ya, putri Yasodhara. Punya anak namanya Rahula. Kemudian Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, bertapa, bermeditasi di hutan, akhirnya menjadi Buddha. Nah, setelah menjadi Buddha, Rahula ini ketemu dengan papanya yang sekarang sudah jadi Buddha. Nah, kemudian oleh papanya yang sudah jadi Buddha, Rahula ini diangkat jadi Samanera kecil. Belum jadi biku karena tidak boleh, dia masih kecil. Ya, jadi biku harus sudah dewasa. Jadi dia kecil diangkat jadi Samanera kecil, tinggal di wihara. Nah, tapi namanya anak-anak, kadang-kadang dia ini agak nakal. Nakal gimana? Kalau ada orang datang mencari Buddha, orang tanya, Samanera kecil, apakah Buddha ada di wihara? Dia jawab, enggak ada, Buddha keluar. Padahal ada. Ya. Nah, lain kali kalau ada yang datang lagi, Samanera kecil, apakah Buddha ada di wihara? Buddha sedang tidak ada. Dia bilang, ada, silakan masuk. Tentu orangnya masuk, sampai ke dalam, ketemu dengan Biku Ananda. Bante, saya mau ketemu Buddha. Enggak ada. Buddha lagi keluar. Loh, kata Samanera kecil, Samanera Rahula, Buddha ada. Enggak ada. Ya, mungkin dia salah, kata Bante Ananda. Nah, kemudian karena kelakuan ini sering-sering dilakukan oleh Bante Ananda, dilapor ke Buddha. Nah, kemudian Buddha memanggil Rahula ini, memberikan nasihat kepada Rahula. Ya, nanti kalian bisa lihat tayangan filmnya. Nanti Romo akan ceritakan apa nasihat Buddha dan bagaimana, apa hikmah dan maknanya yang bisa kita ambil dari kisah ini.
Ya, demikian saja. Mari kita saksikan ya tayangan filmnya. Nah, telah kalian saksikan ya, filmnya bagus ya. Nah, jadi sama Nera Rahula ini nakal. Ketika Buddha tidak ada, dibilang ada. Ketika Buddha ada, dibilang tidak ada. Nah, kelakuan ini kan tidak baik. Ya, menipu orang, membohongi orang. Ya, ini tidak baik. Nah, karena ketahuan kelakuan demikian, dilapor oleh Bante Ananda kepada Buddha. Kemudian Buddha memberi nasihat, memanggil Ananda, mengatakan tidak boleh kamu lakukan itu lagi. Kemudian Buddha mengatakan, ya, kamu harus melatih diri, ya, membuang sifat-sifat buruk, suka bohong, suka usil, ya, suka nipu orang, ya, harus melatih diri, membuang sifat-sifat yang buruk itu. Dan kemudian kamu harus melatih diri mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, nasihat Buddha ini juga perlu kalian pahami, renungkan baik-baik. Jadi anak-anak, ya, kita tuh harus selalu mengembangkan sifat-sifat perilaku-perilaku yang baik. Kalau ada nasihat dari Romo, dari para guru, para teacher, didengarkan baik-baik. Nasihat dari orang tua, papa, mama, mungkin paman, bibi yang baik-baik, harus kita dengar. Dan kita mau merubah diri kita untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, di samping itu, kita harus mengembangkan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa itu perbuatan yang baik? Mau menolong sesama teman, kalau ada teman kesulitan kita tolong, harus selalu berkata jujur, rajin ke wihara,
rajin puja bakti, rajin meditasi, rajin mendengarkan khotbah Dharma, baik melalui langsung puja bakti maupun melalui channel YouTube Dharma is My Way ini. Itu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan buruk, ya suka malas, suka tidak disiplin, ya orang mau ke wihara malah tidur. Nah, itu kebiasaan buruk harus dibuang jauh-jauh. Nah, sementara kebiasaan baik dikembangkan. Kalau kalian mau jadi anak yang baik. Anak yang baik pasti disenangi orang. Dan masa depan kita akan cerah. Banyak orang senang kita. Nanti kalau kita sudah dewasa, kita akan jadi orang yang sukses. Tetapi kalau kita punya banyak sifat-sifat buruk, suka nipu, tidak jujur, tidak disiplin, malas, ya tidak mau menolong orang, ya. Nah, kita tidak disenangi orang, masa depan kita suram, tidak bisa sukses. Nah, jadi untuk jadi sukses di masa depan, ya kita harus merubah tabiat-tabiat yang buruk, perangai-perangai yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk dibuang. Sementara yang baik dikembangkan, supaya kita kelak menjadi orang yang tidak hanya pintar, cerdas, terampil, kreatif, tetapi juga baik, jujur, tahu sopan santun, tahu tata krama, berdisiplin, dan sekarang disebut orang yang berkarakter. Nah, demikian saja anak-anak sekalian. Akhir kata, marilah kita kembali mendengarkan Bell of Mindfulness. Kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali sampai bunyi belnya hilang. Mari kita mulai.